warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bacakan suratul Fatihah. Semoga pembelajaran kita kali ini nanti bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Atau semangat. Masih siap untuk mengikuti pelajarannya Pak Imron, ya. Anak-anak, sebelum masuk ke pelajaran saya absen dulu. Ini kelihatannya ada satu orang nih yang nggak masuk, ya. Siapa yang nggak masuk ini? Intan, ya. Ada yang tahu kenapa? Sakit. Sakit apa, Nana? Panas. Sakit sangat panas. Sudah berapa hari tidak masuk? 2 hari, ya. Sudah kalian kunjungi Intan ke rumahnya? Sudah? Alhamdulillah. Itulah bentuk empati kita terhadap teman kita apabila ada yang sakit. Ya, kita perlu menjenguknya untuk mendoakan agar sehat, ya, kemudian bisa berkumpul kembali mengikuti pelajaran di kelas, ya. Baik anak-anak, saya coba absen dulu, ya. Ini ya. Bayu hadir. Berliana hadir. Intan tadi tidak masuk, ya. Niswa Hadir. ya. Afandi Hadir. ya. Yura Hadir. Ria Hadir. alhamdulillah, ya. Anak-anak, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, ya, kita hari ini akan belajar tentang perubahan wujud benda, ya. Tentang apa, Nana? Perubahan wujud benda. Kira-kira ada yang tahu apa tidak? Apa itu perubahan wujud benda? Ada yang tahu? Ayo anak-anak, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan perubahan wujud benda? Ada yang tahu? Ayo. Iya, kita kata Terjadinya suatu benda ke benda lain. terjadinya Suatu suatu benda benda. ke benda lain. Hampir betul, ya. Kasih applause untuk Mbak Tata. Kira-kira siapa yang bisa menyempurnakan? Ayo, siapa yang bisa menyempurnakan? Ada? Ya, Yuro. Terjadinya perubahan benda ke benda lain. Terjadinya perubahan benda ke benda lain. Masih kurang sempurna. Kita kasih applause untuk Mbak Yuro. Ayo, kurang sedikit. Apa kira-kira? Terjadinya suatu benda ke bentuk lain. Masih sama, ya. Terjadinya perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain. Itulah yang dimaksud dengan perubahan wujud suatu benda. Anak-anak, sebelum kita membahas tentang perubahan wujud suatu benda, ya, perlu tidaknya kita harus tahu sifat-sifat suatu benda. Kita hari ini akan mencoba belajar tentang perubahan wujud dari dua, ya, maksudnya perubahan wujud dua, yaitu tentang perubahan membeku dan mencair. Sebelum kita membahas tentang membeku dan mencair, ya, kita harus tahu dulu sifat-sifat suatu benda, ya, yaitu benda padat dan benda cair. Nah, sifat-sifat benda padat dulu. Kira-kira ada yang tahu apa sifat-sifat dari benda padat? Ada yang tahu sifat-sifatnya?
Ya. Yura? Apa? Sifat? Tidak bisa berbentuk. Iya. Iya, bagus. Apa? Tidak bisa berubah bentuk. Iya. Pinter ya, tidak bisa berubah bentuk. Dalam artian bentuknya akan tetap meskipun diletakkan di tempat yang lain. Ini Pak Ibnu bisa memberikan ini ya contohnya seperti ini. Ini termasuk benda padat atau benda cair? Benda padat ya. Ya ini ya. Nah, ciri-cirinya atau sifat-sifatnya apabila kita masukkan, ya, apakah benda ini berubah bentuknya? Tidak. Tidak, tetap kan ya. Ini salah satu ciri atau sifat dari benda padat ya. Tidak bisa berubah bentuk dalam bentuk lain di tempat tertentu ya. Terus kemudian sifat yang lain apa kira-kira ya? Ya. Untuk merubah menjadi bentuk lain dia perlu proses yang lama ya, bisa perlu dipanaskan, bisa perlu dipukul dulu. Nah, ini akhirnya dia bisa berubah bentuk menjadi bentuk yang lain. Terus kemudian yang kedua yaitu benda cair. Nah, benda cair anak-anak saya yakin semua tahu ya. Contoh benda cair apa sih? Air. Pinter ya, yaitu air. Kira-kira sifat air itu bagaimana? Atau ciri-ciri air itu bagaimana? Ada yang tahu? Silakan. Iya, Bisa Zero. berubah bentuk. Bisa berubah bentuk ya. Bisa dilengkapi? Bisa berubah bentuk. Pinter, ayo. Bisa berubah bentuk, Pak. Bisa berubah bentuk ke bentuk lain. Bisa berubah bentuk. Hampir betul ya. Bagus ya untuk Yuro sama Tata ya. Kita kasih applause. Dilengkapi, ada yang bisa melengkapi? Ya. Ya. Benda cair bisa berubah bentuk sesuai dengan bentuk wadahnya. Nah, ini Pak Yuro punya contoh di sini. Nah, ini ya. Ini ada air di dalam gelas. Bentuknya seperti gelas ini. Ya, bentuknya seperti gelas ini. Ya, anak-anak ya. Tahu ya? Nah, setelah saya masukkan ke gelas yang satunya, ya, kita masukkan ya. Nah, bentuknya menjadi seperti ini, ya. Bentuknya seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan sifat benda cair yang berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Ini sifat yang pertama. Sifat yang lain ada yang tahu kira-kira apa? Sifat benda cair setelah sesuai dengan bentuk wadahnya, ada yang tahu? Ayo, Pandi. Bisa berubah bentuk. Tadi sama sudah yang tadi kita praktekkan. Yang lain selain berubah bentuk sesuai dengan wadahnya, yaitu selalu mengalir ya dari permukaan yang tinggi ke permukaan yang lebih rendah ya. Jadi air itu selalu mencari permukaan yang lebih rendah. Makanya kalau di musim penghujan seperti ini, daerah-daerah yang rendah selalu apa? Iya, tergenang air karena air selalu mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Ini ciri satu lagi, berarti ada yang tahu apa kira-kira? Ada yang tahu? Ayo. Ada yang tahu? Yaitu bisa meresap di celah-celah benda yang lain ya. Misalnya air bisa meresap ya di tembok ya, bisa meresap di spon, bisa meresap di mana lagi? Berarti ada di kertas. Pinter. Ada yang lain? Di apa? Tisu. Pinter. Nah, itulah beberapa sifat dari air. Baik anak-anak ya, untuk memahami materi tentang perwujudan perubahan wujud ini ya, maka Pak Imron akan membagikan teks bacaannya. Nanti silakan ya kalian simpulkan ya, kira-kira mencair itu seperti apa ya, membeku itu seperti apa. Paham anak-anak? Ya, ya. Oke, saya bagikan. Anak-anak ya, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam perubahan wujud benda ya. Jadi ada dua macam perubahan wujud benda yang kita pelajari hari ini, yaitu mencair dan membeku ya. Anak-anak, barangkali ada yang tahu apa itu mencair? Ada yang tahu apa itu mencair? Apa itu mencair? Ayo, siapa yang tahu apa itu mencair? Pernah apa tidak pada saat kalian puasa Ramadan biasanya kan banyak yang minum apa? Air.
minum apa? Es. Air es kan ya. Nah, pada saat itu ya, es yang ada di dalam gelas kalian, setelah kalian biarkan kira-kira esnya masih ada apa? Hilang? Cair. Hilang kan ya? Nah, kemana esnya itu kira-kira? Cair. Mencair. Nah, itu. Maka kalau bisa diamati kira-kira apa itu mencair dari peristiwa itu tadi? Apa yang dimaksud dengan mencair? Ya, Bayu, pintar? Proses terjadinya benda padat menjadi cair. Pintar. Kita kasih plus untuk Bayu. Ya. Jadi mencair itu adalah proses terjadinya perubahan bentuk dari padat menjadi cair. Ya, itulah yang dimaksud dengan mencair. Sedangkan kalau membeku, kira-kira apa kalau membeku? Ya, kalau membeku bagaimana? Ada yang di rumahnya memiliki lemari es? Ada? Ya. Pernah membuat es di dalam lemari es? Pernah? Bagaimana cara membuat esnya? Ya? Bagaimana? Ya? Kalian kan memasukkan air di dalam plastik kan ya? Terus kemudian dimasukkan ke freezer, ya. Terus bagaimana selanjutnya air yang di dalam plastik itu tadi? Membeku. Pinter. Nah, dari peristiwa itu kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan atau bisa kalian ambil definisinya? Apa yang dimaksud dengan membeku? Proses perubahan bentuk benda yang cair menjadi padat. Ya, pinter ya. Yaitu proses terjadinya perubahan bentuk benda dari cair menjadi padat. Nah, demikian anak-anak ya tentang apa itu mencair, apa itu membeku. Nah, setelah ini kalian coba ya diskusi tentang proses terjadinya mencair dan membeku beserta silakan nanti dicari contoh-contohnya ya. Saya bagi menjadi 2 kelompok saja ya, yaitu kelompok laki-laki sama kelompok perempuan ya. Silakan langsung menuju ke kelompoknya masing-masing. Ya, silakan anak-anak membuat kelompok ya. Dua kelompok ya, 2 kelompok sini. Ini dibantu. Anak-anak, ini tugas kelompoknya silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Kemudian nanti sekaligus dibuatkan contoh-contoh dari mencair. Kemudian bagi yang kelompok membeku juga berikan 2 gak apa-apa ya, 2 contoh saja ya. Ini untuk yang mencair, terus ini yang membeku ya. Silakan dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit untuk membuat kesimpulan ya tentang yang tugasnya mencair, yang membeku dan diambil beberapa contohnya. Silakan dikerjakan.
Tiga. Baik anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah. Bagus ya. Sekarang mari kita presentasikan dari hasil diskusi kalian ya. Saya berikan kesempatan dari kelompok putra dulu ya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan kelompok putra. Ya. Ya. Mencair adalah Ya, anak-anak ini tampilan dari kelompok putra akan menyampaikan hasil diskusinya. Tolong diperhatikan ya. Ya, silakan. mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kolor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Perubahan wujud ini cukup biasa kita kenal dengan istilah meleleh. Contoh Gramus melelehkan coklat, batangan menjadi lebih kotak dengan memanaskan sedikit gula kompor. Contoh, es batu kena panas, lilin kena panas. Sudah. Ya, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok putra. Ya, silakan berikutnya langsung saja kelompok putri untuk menampilkan hasil diskusinya. Ya. Tiga. Ya, silakan ya, anak-anak diperhatikan ini tampilan dari kelompok putri. Tolong diperhatikan. Silakan. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dibilang kebalikan dari mencair. Itu artinya proses perubahan wujud dengan membeku akan melepaskan panas pada suhu yang dingin. Berkebalikan dari mencair, Gramus pasti pernah membekukan air di freezer menjadi es batu atau membekukan badai lainnya. Contoh 1. Pembuatan es batu dan 2. Pembuatan donat. Ya, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok putri. Ya, silakan. Ya. 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 Demikian anak-anak ya, dari hasil diskusi kalian semuanya ya, ternyata diskusi kalian sangat bagus sekali ya. Apa tadi yang disampaikan oleh kelompok putra, bagaimana itu mencair, dan juga kelompok putri bagaimana itu membeku. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Jadi anak-anak ya, kalian tentunya sudah paham bahwasanya perubahan wujud ya dari benda padat menjadi cair itu adalah proses mencair. Ya, sedangkan membeku adalah proses perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Nah, sebenarnya kalau kita amati ya, sebenarnya antara mencair dan membeku ini adalah proses kebalikannya ya. Itu anak-anak untuk pelajaran hari ini ya. Saya rasa kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.